Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Permana Putra dari Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang Public Key Infrastruktur. Di sini ada Competitive Security dan Sertifikat Support Skill. Yang pertama ada Public Key Infrastruktur tersendiri itu. Public Key Infrastruktur atau bisa disebut dengan PKI adalah sistem yang dirancang untuk membuat, mengelola, mendistribusikan, menggunakan, menyimpan, dan mencabut sertifikat digital. Public Key Infrastruktur ini memfasilitasi distribusi kunci publik yang aman, yang diperlukan untuk memastikan komunikasi yang aman dan terverifikasi di jaringan komputer. Lalu yang kedua ada Digital Certificate. Digital Certificate adalah dokumen elektronik yang digunakan untuk memverifikasi identitas digital seperti individu, organisasi, atau perangkat. Sertifikat digital ini diterbitkan oleh otoritas sertifikat atau sertifikat authority atau bisa disebut dengan CA dan berfungsi sebagai jaminan bahwa kunci publik yang terhubung dengan sertifikat tersebut benar-benar memiliki entitas yang teridentifikasi di dalam sertifikat. Di sini ada komponen utama dari digital sertifikat. Yang ke satu, pemegang sertifikat atau bisa disebut dengan subjek. Entitas yang memiliki kunci publik dalam sertifikat ini bisa berupa orang, organisasi, atau perangkat. Lalu contoh yang kedua ada kunci publik atau bisa disebut dengan public key. Kunci yang terkait dengan pemegang sertifikat dan menggunakan oleh orang lain untuk mengenkripsi data atau memverifikasi tanda tangan digital dari pemegang sertifikat. Lalu selanjutnya ada sertifikat field. Bidang atau disebut dengan bidang sertifikat adalah komponen atau bagian yang sertifikat digital yang berisi informasi spesifik tentang sertifikat tersebut. Setiap bidang memiliki tujuan dan fungsi yang berbeda untuk memastikan sertifikat dapat digunakan dengan benar dan aman. Berikut ada penjelasan tentang bidang-bidang utama yang terdapat dalam sertifikat digital. Di sini ada 3. Version atau versi menunjukkan versi dari format sertifikat yang digunakan, misalnya versi X509. Terus yang kedua ada serial number atau nomor seri. Nomor unik yang diberikan oleh otoritas sertifikat CA untuk mengidentifikasi sertifikat secara unik. Lalu yang terakhir ada issuer atau penerbit. Informasi tentang CA yang mengeluarkan sertifikat ini biasanya mencakup nama dan informasi identitas CA. Lalu selanjutnya ada sertifikat extension atau ekstensi sertifikat. Ekstensi sertifikat adalah bagian dari sertifikat digital yang memungkinkan penambahan informasi khusus atau kebijakan tertentu yang tidak termasuk dalam bidang utama sertifikat. Ekstensi ini menyediakan fleksibilitas dan fungsionalitas tambahan, memungkinkan sertifikat digunakan dalam berbagai aplikasi dan skenario. Lalu ada contohnya satu. Di sini pentingnya ekstensi sertifikat. Ekstensi sertifikat memberikan fleksibilitas tambahan dan kontrol yang lebih granuler atas bagaimana sertifikat dapat digunakan. Mereka memungkinkan CA dan memegang sertifikat untuk menyesuaikan sertifikat dengan kebutuhan khusus aplikasi atau lingkungan tertentu. Dengan menggunakan ekstensi, CA dapat memberlakukan kebijakan keamanan yang lebih ketat
memberikan informasi tambahan yang diperlukan untuk operasional yang aman, dan memastikan bahwa sertifikat digunakan dengan benar sesuai dengan tujuannya. Lalu di sini ada yang terakhir, sertifikat otoritas. Sertifikat otoritas atau bisa disebut dengan otoritas sertifikat adalah entitas yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan, mengelola, mencabut sertifikat digital dalam infrastruktur kunci publik atau bisa disebut dengan public key infrastruktur atau public key atau bisa disebut dengan PKI. CA bertindak sebagai pihak ketiga terpercaya yang memastikan identitas dari pemegang sertifikat digital yang memungkinkan identitas untuk berkomunikasi secara aman dan terverifikasi di jaringan komputer. Nah, di sini saya ada 4 contoh. Yang pertama, ada kepercayaan dan keamanan dalam CA. Kepercayaan pada CA adalah kunci keberhasilan PKI atau Public Key Infrastruktur. Beberapa langkah memastikan kepercayaan ini meliputi yang kedua adalah keamanan dan digital. CA harus menjaga keamanan fisik dan digital dari kunci pribadinya untuk mencegah akses yang tidak sah. Terus yang ketiga ada kebijakan dan prosedur yang ketat. CA harus mengikuti kebijakan dan prosedur yang ketat untuk memverifikasi identitas, penerbitan sertifikat, dan pencabutan sertifikat. Lalu yang terakhir ada audit atau keputusan. CA harus menjalani audit rutin oleh pihak ketiga untuk memastikan kepatuhan terhadap standar industri dan praktik terbaik. Terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf ada kata yang kurang. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.